ojo ngino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim ya Rahman ya Rahim. Wahai Engkau ya Allah, Zat yang maha mengetahui, Zat yang menciptakan pengetahuan, Zat yang menguasai pengetahuan, Zat yang membagikan pengetahuan. Berikan kepada kami ya Rabb ilmu pengetahuan yang manfaat dunia wal akhirah. Ya Fattahu ya Hadi ya Ghafurur Rahim. Wahai Engkau ya Allah, Zat yang maha memberi petunjuk, Zat yang maha memberi ampunan. Berikan kami ya Allah ya Rabb petunjuk jalan yang menyelamatkan kami dunia wal akhirah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Hayy ya Qayyum, Ya Hayy ya Qayyum. Segala puji bagimu ya Rabb, Zat yang maha terpuji. Sesungguhnya bagusnya kami, Engkau yang membaguskan. Cerdasnya kami, Engkau yang mencerdaskan. Sehatnya kami, Engkau yang memberi. Cantiknya kami, Engkau yang membuat. Gagahnya kami, Engkau yang menciptakan. Apapun yang ada pada diri kami adalah pemberian-Mu ya Rabb. Jadikan kami ya Allah ya Rabb hamba-Mu yang selalu bersyukur atas semua pemberian-Mu. Ya Fattah ya Razzaq, Ya Ghani ya Mughni, Ya Hadi ya Wadud. Wahai Engkau ya Allah, Zat yang maha kaya, Zat yang menciptakan kekayaan, Zat yang menguasai kekayaan, Zat yang membagikan kekayaan. Berikan kepada kami ya Rabb kekayaan lahir wa batin yang manfaat dunia wal akhirah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daiman bidawamin mulkillah wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah diberkati Haji Muhammad, diberkati Haji Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur. Wabil khusus syukur karena sampai dengan malam ini dan insya Allah sampai nanti kita dicabut nyawa, semoga Allah tetap jadikan kita orang Islam. Malam ini saya fokus kepada persoalan bersyukur yang jarang atau hampir-hampir tidak dipikirkan. Padahal karunia ini luar biasa. Kita Bapak Ibu sekalian sering terjebak kepada syukur di mana terbatas kepada harta atau sesuatu nikmat yang zahir atau jasad rasakan. Dapat duit, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin gede dapat duit, makin bersyukur, makin girang, makin senang. Yang laki punya istri cantik, alhamdulillah. Yang perempuan punya suami ganteng, alhamdulillah. Jasad selalu mengucapkan syukur, teringat bersyukur ketika urusannya urusan zahir. Padahal hadirin rahimakumullah, ada tidak di sini? Jangan jawab ya. Ada tidak di sini yang pernah terang-terangan bersyukur sendirian, bersyukur mengucap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, hamba bersyukur ya Allah karena Engkau ciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tidak? Ada yang begitu. Padahal jelas, laulaka ya Muhammad, tidak aku ciptakan dunia dan isinya kalau bukan karena Engkau ya Muhammad. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Allah tidak ciptakan dunia, Allah tidak ciptakan Indonesia, Allah tidak ciptakan Belitung, Allah tidak ciptakan Kampit, Allah tidak ciptakan kita semua yang hadir ini kalau Allah tidak akan ciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bapak-bapak dapat nikmat makan, nikmat harta, nikmat apapun, di situ ada wasilah baginda Nabi besar Muhammad. Wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini biar saya ingetin ya. Salah satu ciri manusia bakhil, tahu bakhil? Pelit. Salah satu ciri manusia pelit, medit, bakhil, ketika disebut nama Nabi dia tidak menjawab dengan salawat.
kira-kira yang hadir di sini kelompok manusia pelit nggak? Baginda Nabi besar Muhammad seperti itu, nikmat yang kita terima karena Allah ciptakan baginda Nabi besar Muhammad. Makanya sahabat ini dalam kitab Sittudurah diriwayatkan sahabat Jabir itu bertanya, Rasulullah, ya Rasulullah, apa ya Rasulullah yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan yang lain? Dijawab oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, yang pertama kali Allah ciptakan Nur Muhammad min nurihi. Nur Muhammad dari nur Allah Ta'ala. Dari situ Bapak Ibu baru terpencar. Menjadi dunia, menjadi daratan, lautan, bintang, bulan, semua yang ada di alam semesta. Makanya Rasulullah pangkatnya rahmatan lil alamin. Jadi ibu-ibu nih yang punya suami, ibu bersyukur punya suami. Sebenarnya adanya suami itu Bu, karena adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum ibu bersyukur punya suami, ibu bersyukur dulu kepada Allah Ta'ala sebab diciptakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berarti nanti mulai malam ini pulang ke rumah yang khusyuk, duduk di atas sajadah, kalau perlu sambil sujud, terus ngucap, ya Allah ya Rabb, hamba bersyukur karena engkau ciptakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersyukur yang kedua yang jarang dari hati, benar-benar bersyukur. Yang kedua apa? Ya Allah ya Rabb, hamba bersyukur kepadamu ya Rabb, sampai dengan saat ini engkau jadikan hamba umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bersyukur begitu? Halo? Iya, kemana nabinya? Rasulullah SAW ditaruh di mana? Kenapa hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam sampai terang-terangan ngomong, seandainya aku boleh memilih, aku ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok seperti itu? Saking cintanya Nabi sama kita, saking cintanya Rasulullah SAW sama kita, ketika akan dicabut nyawa, Rasulullah masih mikirin umatnya. Dihibur oleh malaikat Jibril bahwa nanti umatmu yang pertama masuk surga sebelum umat-umat yang lain. Habis umat Nabi Muhammad SAW masuk surga, baru umat-umat yang lain. Baru Rasulullah tersenyum. Kita nih ada kapan Mbak, Bu? Kita nih ada di zaman sekarang. Umat Nabi Ibrahim jauh dahulu kala. Umat Nabi Musa jauh dahulu kala. Umat Nabi Isa jauh ada sebelum kita. Tapi masuk surga umat Nabi Muhammad SAW duluan. Sebab apa? Permintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur gak jadi umat Nabi Muhammad SAW? Yang benar. Kapan bersyukurnya? Ya baru sekarang Beb. Ya gak apa-apa. Daripada gak sama sekali. Ya. Makanya tak kenal maka tak sayang. Gak kenal nabinya bagaimana bisa mikirin nabinya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW
sangat memikirkan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya sengaja membahas ini supaya nanti ketika membaca maulid baginda Nabi besar Muhammad SAW itu pakai perasaan, pakai cinta, pakai sayang, pakai malu, pakai rindu, pakai kepengen dilihat Nabi. Jadi baca maulid itu nggak sekedar kayak robot berdiri terus nggak punya perasaan. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit cerita supaya begini. Ya Allah, segitunya Nabi saya. Sementara saya, hadirin hadirat rahimakumullah, seumur hidupnya beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak laparnya daripada kenyangnya. Apa yang dimakan Nabi Muhammad SAW seringnya kurma 3 butir. Kalaupun makan roti, beliau makan roti yang keras. Roti yang keras kalau zaman dulu itu roti yang paling murah. Jadi makannya harus dipatahin dulu, harus dicelup ke kuah, baru bisa dimakan. Roti rakyat istilahnya. Kalau di zaman sekarang, maaf saya ambil contoh, kira-kira beras raskin. Sering laparnya sehingga Rasulullah sering perutnya diganjal batu. Saya mau nanya, hadirin yang hadir di sini, pernah nggak minta maaf sama Nabi ketika makan enak, ada daging, ada lauk, nasi 1 piring, makanan lengkap, sebelum makan ingat nabinya, kemudian mengucapkan, ya Rasulullah, maafkan aku, makananku lebih enak dari engkau. Pernah Bu? Pernah Pak? Berapa ratus kali makan enak? Ingat nabinya enggak? Malu gak? Iya. Setidak-tidaknya minta maaf. Ya Rasulullah, saya belum bisa seperti engkau. Makan 3 butir kurma. Saya belum mampu ya Rasulullah. Maafkan aku. Aku makan jauh lebih lengkap dibanding apa yang kau makan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, kalau tidur kasurnya anyaman daun kurma, sehingga sering ketika beliau bangun di punggungnya ada bekas anyaman daun kurma. Artinya apa? Tempat tidur Nabi keras, tempat tidur Nabi anyaman. Pernah tidak Bapak Ibu sekalian, saya mau nanya, tidur kalian di kasur yang empuk dengan selimut, dengan bantal, dengan guling, bersih, empuk, nikmat. Pernah tidak sebelum tidur rebahan ingat nabinya, kemudian mengucapkan, ya Rasulullah, maafkan aku, tempat tidurku lebih nikmat dibanding tempat tidurmu. Bu, kemana nabinya di hati ibu-ibu? Pak, sadar gak Pak betapa kita sering kurang ajar sama Nabi? Betapa sering kita tidak punya akhlak wa adab sama Nabi Muhammad SAW. Baru sadar ya Pak, ya Allah, saya tidur di tempat tidur yang empuk bertahun-tahun. Saya lupa kalau Nabi saya tidur di anyaman daun kurma. Iya, makanya pakai rasa. Seperti itu pun kita, Rasulullah SAW masih meneteskan air mata memikirkan kita.
Tidak ada Bapak Ibu sekalian manusia yang cinta kepada kita melebihi cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Bu, sebesar apapun cinta ibu kepada suami, cinta ibu kepada anak, tidak ada apa-apanya dibanding cinta Rasulullah. Di saat nyawa dicabut, di saat sedang meregang nyawa, di saat sedang kesakitan, sampai-sampai belum pernah terjadi malaikat Israel pencabut nyawa datang kepada Rasulullah SAW dengan rupa yang paling indah, dengan cara yang paling lembut di dalam mencabut nyawa. Bapak Ibu sekalian, saya kasih gambaran. Orang kafir kalau dicabut nyawa itu dari arah kaki. Ibaratnya ibu kalau melahirkan bayinya sungsang, kaki duluan yang keluar. Seperti apa rasa sakitnya ibu? Sedangkan orang Islam kalau dicabut nyawanya arahnya dari kepala. Sebagaimana layaknya seorang ibu melahirkan normal bayinya. Itu pun masih dengan rasa sakit. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Di saat kesakitan dicabut nyawa, malaikat Israel disuruh berhenti. Sebentar ya malaikat Israel. Apakah seperti ini sakitnya dicabut nyawa? Malaikat Israel dengan cara yang paling lembut. Lalu gimana kalau kira-kira nggak pakai cara lembut? Rasulullah SAW memikirkan umatnya. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, pindahkan rasa sakit dicabut nyawa. Pindahkan rasa sakit umatku ketika dicabut nyawa. Pindahkan kepadaku. Bu, secinta-cintanya ibu tidak terfikir untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu kepada anak. Bapak, secinta-cintanya bapak kepada istri, kepada anak, tidak terfikir untuk berdoa seperti itu. Rasulullah SAW berdoa untuk seluruh umatnya supaya dipindahkan rasa sakitnya. Boleh jadi ibu, orang tua, nenek dari kita yang sudah meninggal, boleh jadi rasa sakitnya sudah jauh berkurang karena doa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah tidak terima kasih sama Nabi? Terang-terangan ngomong, ya Rasulullah, terima kasih ya Rasulullah. Tidak sanggup aku membalas kebaikanmu ya Rasulullah. Ya Pak, seumur hidup berapa kali ingat Nabi? Bu, berapa kali ingat Nabi seumur hidup? Pernah tidak meneteskan air mata karena rindu, kangen, ingat nabinya? Iya, jangan mikirin itu dunia. Nanti di padang mahsyar, Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan betapa pedihnya di padang mahsyar, di yaumil hisab. Nanti sebagian dari orang tenggelam karena keringatnya sendiri. Ada yang tenggelam sebatas kakinya, ada yang tenggelam sebatas pahanya, ada yang sedada, ada yang seleher, bahkan ada yang hampir hilang, tenggelam karena keringatnya sendiri. Di saat menunggu yaumil hisab, saat yang paling pedih, bahkan sampai ahli maksiat yang dia tahu ahli nar minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah segera pindahkan kami ke neraka ya Allah. Mereka beranggapan neraka lebih enak dibanding pada saat di padang mahsyar. Apa yang dilakukan Rasulullah ibu? Apa yang dilakukan Rasulullah bapak-bapak? Rasulullah sujud tidak bangun, minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikan aku hak syafaat untuk menolong umatku.
ada di sini yang tetangganya meninggal terus ngomong, minta sama Allah Ta'ala, ya Allah pindahkan dosanya si mayit ke saya, ya Allah saya tanggung. Rasulullah sibuk Bapak Ibu, sibuk buat kita. Kitanya kapan sibuk buat Nabi? Maka dikatakan apa perbuatan, apa yang harus kita lakukan untuk berterima kasih kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Cara yang paling mudah, bersolawatlah kalian kepada baginda Nabi besar Muhammad. Solawat bentuk rasa terima kasih umat kepada nabinya. Solawat bentuk rasa cinta kepada nabinya. Solawat bentuk ingin dekat umat kepada nabinya. Saya ceritakan sedikit Bapak Ibu sekalian, bagaimana sahabat Nabi Muhammad SAW begitu cinta kepada Rasulullah SAW. Tadi saya di saat mendengar suara azan, saya teringat Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal sahabat Nabi yang khusus diperintahkan oleh Nabi untuk mengumandangkan azan. Di saat Rasulullah meninggal, setiap kali Sayyidina Bilal azan, Rasulullah sudah tidak ada. Ketika Sayyidina Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih sanggup. Ketika asyhadu an la ilaha illallah, masih sanggup. Begitu mengucapkan asyhadu anna Muhammad, pingsan. Di lain waktu diulang lagi sampai di asyhadu anna Muhammad, pingsan lagi. Ditanya, ya sahabat Bilal, kenapa kamu ini sekarang tidak mampu menyelesaikan azan? Apa jawab Sayyidina Bilal? Bagaimana aku mampu ketika aku menyebut nama Muhammad Rasulullah SAW, terbayang olehku wajahnya, terdengar olehku suaranya, kurasakan kelembutannya, kasih sayangnya, aku tidak mampu. Akhirnya Bapak Ibu, para sahabat berembuk. Ini gimana supaya Sayyidina Bilal jadi lebih tenang? Dipindah Bu Sayyidina Bilal kalau sekarang itu ke Irak. Supaya dia tenang. Singkat cerita, sekian tahun Sayyidina Bilal bermimpi Rasulullah SAW. Dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apakah engkau sudah tidak rindu kepadaku, tidak cinta kepadaku, tidak ingat kepadaku lagi? Mimpi seperti itu loncat Sayyidina Bilal, mengatakan kepada istrinya, aku harus kembali ke Madinah. Karena Rasulullah sudah menanyakan aku tidak sanggup menahan kerinduan ini. Berangkat Bapak Ibu nggak pakai mikirin bekal. Sampai di Madinah, beliau ziarah menumpahkan kerinduannya. Setelah itu berkumpul para sahabat. Waktu masuk sholat, Sayyidina Umar meminta Sayyidina Bilal, wahai Bilal, azanlah, kami rindu suaramu. Kata Sayyidina Bilal, enggak, aku tidak sanggup. Lalu Sayyidina Utsman, sahabat yang lain meminta. Tetap Sayyidina Bilal mengatakan tidak. Terakhir cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain datang. Kemudian memanggil, wahai Bilal, kami rindu suaramu. Menangis Sayyidina Bilal, tidak sanggup menolak ketika melihat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal melihat wajah Rasulullah SAW, tidak sanggup menolak.
Sehingga Sayyidina Bilal berdiri mengumandangkan azan. Di saat Sayyidina Bilal mengumandangkan azan, orang-orang yang di rumah, laki-laki maupun perempuan menjerit. Mereka lupa. Mereka mengatakan, Rasulullah datang, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Teringat dulu. Sampai ibu-ibunya yang sedang memasak ditinggalkan, yang menggendong bayi, dia lupakan bayinya. Kenapa? Rindu ketika Rasulullah masih ada. Di saat Rasulullah kembali dari perang, kembali dari bepergian, dikumandangkan azan, tanda umat berkumpul. Mereka lupa bahwa Rasulullah SAW sudah meninggal hanya karena sebab mendengar azan baginda Sayyidina Bilal. Nah kita selama ini dalam hidup pernah tidak Bapak Ibu nangis, nggak kuat karena pengen ketemu Nabi. Nangis sebagaimana kita menangisi anak kita yang jauh. Menangis sebagaimana kita menangisi orang tua yang sudah tidak ada. Menangis sebagaimana kita rindu kepada sesuatu. Pernah tidak Bapak dan Ibu sekalian menangis terseduh-seduh. Kemudian memohon kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku rindu ya Allah ingin bertemu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, saya ceritakan begini supaya apa? Sadar bahwa kita ini dicintai Nabi, tapi kita tidak peduli kepada Nabinya. Maka rubah. Setiap hari setidak-tidaknya ingat Nabinya. Ingat perjuangannya, ingat jasadnya, ingat dohirnya, ingat apapun tentang Nabinya. Setidak-tidaknya setiap hari 1 menit saja. Sementara kita sibuk dengan apa? Kita sibuk dengan sampah. Kita sibuk dengan bangkai. Kita sibuk dengan sesuatu yang ujung-ujungnya sampah. Ibu pakai pakaian baru, 5 tahun pakaian itu sudah jadi apa? Wallahualam. Punya suami gagah, 15, 20 tahun, 30 tahun, suami kita sudah jadi seorang kakek. Bapak-bapak berjuang, istri cantik seperti apapun, suatu saat dia akan menjadi seorang nenek. Sampah kalau bahasa dunia. Iya Bapak Ibu, bangkai yang paling bau Pak. Di antara bangkai binatang, bangkai makhluk hidup yang paling bau bangkai manusia. Pak, Bapak cinta gak sama istri? Cinta gak sama istri? Kok gak ada yang jawab? Yang jawab 3 orang. Cinta gak sama istri? Ibu cinta gak sama suami? Bapak sadar gak secantik-cantiknya istri di perutnya bawa kotoran? Ibu ingat gak segagah-gagahnya suami ibu di perutnya bawa kotoran? Bapak dan Ibu sadar tidak, sekaya apapun dia, mau bupati, mau gubernur, mau presiden, mau siapapun, di perutnya ada kotoran. Hanya saja Allah tutupi aibnya, Allah tutupi baunya, sehingga bisa duduk bersebelahan seperti ini. Seandainya Allah buka itu bau, tidak mungkin kalian bisa duduk seperti ini. Artinya apa? Bangkai, sampah. Ya Pak. Halo. Mau sombong? Bu. Mau sombong?
Cantiknya ibu kayak apa? Kalau bahasa kasar bu ya, maaf ya bahasa kasar. Segagah segantengnya apa bapak, tetap bawa TAI. Alias, nggak apa-apa jawab supaya teringat. Kita semua ini bawa TAI alias sadar, mau sombong, mau gagah, mau cantik. Karena kasih sayang Allah Ta'ala, Allah bikin perut ini dengan kesempurnaannya. Sehingga bau yang seperti itu tidak keluar. Sama Bapak Ibu, kalau Allah buka aib kita, termasuk aib saya, niscaya saya tidak mampu duduk di sini. Malu saya, tidak mampu saya bicara seperti ini. Kenapa? Allah tidak buka aib saya. Kalau dibuka, ya Allah, ya Rabb. Siapa manusia yang tidak punya aib? Siapa manusia yang tidak punya kekurangan? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringat beliau wangi, keringat kita. Rasulullah makin berkeringat makin wangi, sehingga salah satu yang hidup di zaman Nabi, beliau seorang wanita bernama Ummu Salamah, pernah mengumpulkan keringat Nabi, dimasukkan ke dalam botol kecil, dipakai sebagai parfum. Keringat Nabi. Nabi kalau lewat satu kampung, nabinya sudah jauh, orang di kampung itu yang tidur umpamanya, dia bangun, dia langsung mengatakan, aku tahu Rasulullah lewat sini. Dari mana engkau tahu? Baunya masih tertinggal. Iya, saya cerita begini tujuannya apa? Karena saya cinta kepada masyarakat Belitung, khususnya yang hadir. Supaya apa? Masa iya sih ngaku umatnya gak tahu nabinya? Masa iya sih ngaku umatnya tapi ke nabinya lebih tahu mertua daripada nabi? Ibu lebih paham kebiasaan mertua daripada kebiasaan nabi. Ibu lebih paham maunya suami daripada maunya nabi. Ibu lebih paham dari rambut sampai jempol kaki suami daripada tubuh Nabi. Saya mau nanya nih sama ibu-ibu. Bu, rambut Rasulullah SAW keriting apa lurus? Keriting apa lurus? Ada yang bilang keriting, sebelah situ lurus. Bapak-bapak, rambut Rasulullah SAW keriting apa lurus? Keriting lurus, keriting lurus. Artinya apa? Menjawab karena daripada tidak menjawab. Rambut baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak lurus, tidak keriting. Rambut Nabi ikal, hitam, mengkilap, rapi, wangi. Sehingga hampir-hampir terlihat seperti ada yang akan menetes dari rambutnya. Saking mengkilapnya, wangi, rapi. Nabi rambutnya pernah panjang, pernah tidak panjang. Panjang tetap rapi, wangi. Pendek tetap rapi, wangi. Saya mau ngetes nih. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad SAW, saya mau ngetes. Coba semua yang hadir, ini kan semua pakai kopiah. Lepas kopiahnya. Lepas. Lepas kopiahnya. Yang gak mau lepas kopiahnya saya doain. Rambutnya rontok semua. Lepas, sudah. Sudah. Deketin ke sini. Deketin semua ke hidung. Sudah, cium. Bau apa tuh? Saya nggak mungkin perintahin ibu-ibunya buka kerudung. Tapi nanti bu di rumah kerudungnya dilepas, cium sedalam-dalamnya.
Makanya yang paling disukai Nabi salah satunya wangi-wangian. Itu yang paling disukai Nabi salah satunya. Makanya kalau umat Islam bau apek, saya nggak habis pikir. Kalau umat Islam masih betah dengan bau ketek, saya nggak habis pikir. Kenapa? Nabinya seneng wangi, umatnya seneng apek. Ya, jangan bilang minyak wangi mahal, jangan. Beli rokok sehari sebungkus sanggup. Rokok 25.000 umpama. Kalau seminggu aja udah berapa? Udah 100, berapa tuh? Udah 175.000. Beli parfum yang harga 175.000 sudah wangi luar biasa. Sebulan nggak habis. Baik hadirin hadirat rahimakumullah. Saya bercerita gini supaya apa? Timbul rasa, pertama rasa malu sama Nabi. Ya Allah, saya jadi umat Nabi kok begini amat. Berubah. Mulai sekarang tumbuhkan rasa. Ke Nabinya tuh pakai rasa. Sholawat juga pakai rasa. Baca sholawat tuh jangan asal baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ala sayyidina Muhammad. Itu kayak robot. Baca sholawat tuh bayangin. Ini saya lagi komunikasi sama Nabi. Apalagi ibu-ibu. Kalau mau nidurin anak bu, nyapu, bersih-bersih, baca sholawat. Ibu masak, baca sholawat. Anak kecil lagi ditimang-timang sama ibu, bacain sholawat. Sholawat banyak bu,